Teman-teman, kita tahu bahwa SUV adalah model yang sangat populer di dunia, termasuk di Indonesia. Terutama 1.5, mesin 1.500 cc, 5-seater, dan punya ukuran yang compact untuk berbagai jenis habitat gitu ya. Dan di Indonesia, teman-teman, SUV 1.500 cc 5-seater itu peminatnya banyak. Pemainnya pun juga banyak, kayak misalnya Honda HR-V kita tahu, ada Suzuki Grand Vitara juga, lalu kemudian ada Toyota Yaris Cross, dan yang bikin kita penasaran adalah Mitsubishi, teman-teman, sebagai salah satu brand yang sangat established di Indonesia, itu kapan mengeluarkan mobil di kelas ini, small SUV 1.500 cc. Dan akhirnya, X-Force. Teman-teman, jadi si X-Force ini merupakan world premiere di seluruh dunia. Indonesia adalah yang pertama, sehingga kita bisa memahami bahwa sebegitu potensialnya X-Force untuk menjadi mobil yang sesuai dengan kemauan dan kebutuhan konsumen di Indonesia. Dan kita tahu ini secara postur dia adalah mobil yang perpaduan antara ketangguhan dengan fleksibilitas dari mobil urban yang bisa dibawa outing. Ground clearance teman-teman 222 mm, dan itu yang tertinggi di kelasnya. Jadi kebayangnya betapa akan menjadi fleksibelnya dia ngadepin berbagai macam medan, termasuk genangan air. Dan mesin yang digunakan 4A91 1500 cc itu ya sudah teruji, sehingga kita bisa membayangkan soal fun to drive-nya, soal mudahnya merawat dan sebagainya. Tapi teman-teman bisa kelihatan ya, secara bahasa desain ini seperti kebanyakan Mitsubishi yang sudah teman-teman lihat gitu. Termasuk soal dynamic shield-nya dan T-shape di bagian headlamp beserta DRL-nya. Menurut teman-teman gimana desain dari X-Force ini? Di bagian samping teman-teman, ini bannya 225/50 R18, gede banget dan ini sangat urban. Lalu yang saya suka adalah penggunaan material tahan benturan yang mestinya lebih fleksibel kalau misalnya diajak outing gitu. Jadi berhadapan dengan kayak gravel gitu misalnya atau kerikil nggak masalah. Dan kelihatan di sini garis bahunya memang meninggi di bagian belakang, mulai dari pilar C. Jadi memang kesan tangguh yang diberikan Mitsubishi terhadap X-Force sangat kelihatan gitu di bagian belakang. Yang paling terlihat adalah soal T-shape teman-teman, nggak hanya di depan tapi juga di belakang lampunya. Lalu ini sebenarnya secara desain memang minimalis, elegan, tapi kelihatan di sini ya, ini ada sensor parkir, lalu juga ada kamera parkir, sehingga kita bisa berharap banyak sama kemudahan pengemudi untuk mengontrolnya, bahkan ketika parkir di lahan yang sempit. Dan by the way teman-teman, atapnya desainnya floating roof. Interiornya teman-teman, ini pertama kali buat saya masuk ke dalam kabinnya X-Force dan memang kesannya bagus banget ini. Termasuk penggunaan material yang teksturnya seperti denim. Mitsubishi menyebutnya white melons, dan ini ada striping warnanya mocha dengan jok kulit sintetis. Dan layar yang dipakai itu besar nih, lebih dari 12 inci, sehingga akses untuk melihat pun mestinya mudah. Yang saya aware berikutnya adalah soal build quality teman-teman. Tadi kita bisa tahu soal kepresisian antar komponen, soal material yang digunakan, itu mestinya nih buat teman-teman yang mungkin terbiasa dengan mobil premium gitu ya, oke dengan apa yang ada di sini. Jadi secara looks dia enak dilihat dan secara build quality dia terasa solid. Dan saya nyalain dulu mesinnya. Ini dia punya koneksi wireless Apple CarPlay dan Android Auto, karena kebetulan varian ini ada yang paling tinggi kan. Sehingga
sangat seamless untuk dikoneksikan dengan hampir semua HP yang populer saat ini. Termasuk ada banyak info aktual yang bisa diakses dari head unit yang luas ini view-nya. Jadi bagi saya sebagai pengemudi yang suka menyetir, kondisi kokpit seperti ini menyenangkan gitu. Dan Mitsubishi ngeset posisi duduknya itu agar mudah secara visibilitas. Agak tinggi, termasuk garis bahu yang mudah untuk kita melihat sekitar gitu ya. Jadi feel SUV-nya sebagai kendaraan yang tinggi dan posisi duduk yang mudah untuk melihat sekitar itu jadi menyenangkan gitu. Fiturnya teman-teman ini lumayan nih, termasuk ada drive mode buat menangani berbagai jenis medan. Dan kelihatan di sini teman-teman, ini soal AC-nya nih, dual zone nih. Dual zone. Lalu dengan filtrasi udara yang lebih baik dengan Nano X-nya. Dan audionya Yamaha. Dibuat oleh Yamaha. Sehingga kita bisa berharap banyak soal kualitas audionya, akustiknya. Kalau soal fitur keselamatan, dia ada traction control, ada stability control, lalu kemudian dengan perlindungan rear cross traffic alert gitu, lalu ada blind spot warning, sehingga soal keselamatan ini adalah mobil yang sesuai dengan standar mobil modern gitu. Tadi masuk dengan keyless entry, nyalain mesin pun juga dengan tombol, jadi ya semudah itu teman-teman. Dan saya pengen tunjukin kira-kira di bagian belakang selega apa. Kita lihat sekarang. Belakang teman-teman. Jadi ini depan sudah saya set dengan ketinggian saya 168 cm dan kelihatan di sini teman-teman. Ini kasat mata banget bahwa legroomnya itu udah lebih dari 10 jari, sehingga kalau soal lega-legaan ini mestinya SUV 1500 cc yang lega. Headroom pun juga kelihatan deh, jedanya banyak. Dan ini teman-teman, ini legroom yang lega memberi kita kenyamanan. Plus bangkunya ini empuk nih. Dari busa maupun pelapisnya pun juga bisa memberikan kenyamanan karena empuk. Dan soal kepraktisan 40, 20, 40 pembagiannya. Ketika armrest itu diaktifkan, ini sekaligus menjadi akses yang mudah ke ruang kargo. Praktis. Ada cup holder juga, dan soal kepraktisan juga, ini bangkunya teman-teman, kantongnya nggak hanya yang utama di bawah, tapi juga ada di bagian atas. Ya buat naruh power bank misalnya, HP gitu misalnya. Oke. Ventilasi untuk distribusi udara dingin yang lebih baik. Lalu kemudian ada USB Type A dan Type C. Jadi buat nge-charge gadget sepanjang jalan itu sama sekali nggak masalah. Dan teman-teman pasti kelihatan juga di sini ya. Ini kabinnya dominan warna hitam, dan hitam itu lebih dekat dengan taste elegannya. Jadi buat teman-teman yang orientasinya ke kenyamanan dan elegan gitu, terasa mewah, kayaknya nggak berlebihan nih kalau Xforce ini bisa memberikan semua itu. Bagian belakang teman-teman, power tailgate. Ini dilengkapi dengan separator ya, divider ya. Jadi ya bisa memberikan privasi ketika naruh barang di belakang. Dan ini bisa dilipat. Jadi lebih praktis. Kemudian alasnya teman-teman, kita tahu ini lantai rata. Dengan alas yang bisa diturunin, artinya dia bisa mengakomodir barang yang lebih tinggi, sehingga secara volume dia bisa lebih besar. Dan teman-teman, sekarang kita bisa sampai pada akhir ulasannya. Jadi jelas ya bahwa Xforce adalah sebuah SUV 1500 cc 5-seater yang baru yang ada di Indonesia, world premiere bahkan. Dan kita tahu Mitsubishi sebagai brand yang terkenal jago bikin SUV kayak Pajero Sport gitu ya, udah terbukti. Kok bisa selama itu untuk menelurkan Xforce di Indonesia? Benar bahwa di satu sisi Mitsubishi membuat kita menunggu terlalu lama. Tapi di sisi lain,
itu sebenarnya memberi kita harapan kalau apa yang diinginkan oleh konsumen dan yang dibutuhkan oleh konsumen mestinya bisa dipenuhi oleh dia. Mulai dari looks-nya misalnya, mulai dari akomodasi yang se-spacious itu misalnya, atau fitur dan rasa berkendaranya. Termasuk soal fleksibilitas dengan ground clearance yang tinggi. Gitu. Jadi Grid Auto tentu menyambut baik tentang X-Force yang ditelurkan oleh Mitsubishi, dan kita nggak sabar untuk di ulasan berikutnya ngerasain performa dan rasa berkendaranya. Begitu dulu dari kami, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya.